Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak ya kepada teman-teman semuanya di sini yang sudah menyempatkan hadir gitu di pada presentasi kali ini. Yaitu ada 3, yang pertama komponen sistem informasi pemasaran modern, yang kedua menganalisis lingkungan makro, dan yang ketiga ada mengenai studi kasus. Yang pertama ada komponen sistem informasi pemasaran modern. Yang pertama ini ada catatan internal. Manajemen pemasaran mengandalkan catatan internal mengenai pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat, inventory, piutang, dan utang untuk mengenali peluang penting dan masalah potensial. Nah, dalam catatan internal juga ada beberapa poin gitu atau proses. Yang pertama ini ada siklus pesanan hingga pembayaran. Sales representatives, dealer, dan pelanggan mengirimkan pesanan mereka ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan faktur, mengirimkan salinan ke berbagai departemen, dan mengembalikan pesanan atas item yang stoknya sudah habis. Nah, item yang dikirimkan ini menyebabkan dikeluarkannya dokumen pengiriman dan tagihan. Yang berikutnya ada sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan catatan penjualan saat ini yang tepat waktu dan akurat. Walmart mengoperasikan gudang data dan inventaris yang mengumpulkan data berdasarkan item, pelanggan, dan toko setiap hari, dan mereka memperbaharuinya setiap jam. Berikutnya ada database, data warehousing, dan data mining. Pemasaran database merupakan proses pembangunan, pemeliharaan, dan penggunaan database pelanggan maupun database lainnya atau produk, pemasok, reseller untuk berinteraksi, bertransaksi, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan disimpan dalam data warehouse di mana pemasar ini dapat mengakses, menanyakan, dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan tanggapan pelanggan secara individual. Nah, yang kedua ini ada mengenai tentang intelijen pemasaran. Nah, sistem intelijen pemasaran adalah prosedur dan sumber informasi yang manajer gunakan untuk memperoleh informasi sehari-hari mengenai tentang perubahan atau perkembangan di lingkungan pemasaran. Sistem pencatatan internal ini juga menyediakan data hasil, sementara sistem intelijen pemasaran ini menyediakan data yang real time. Mungkin pemateri yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya yaitu Adifa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis lingkungan makro. Yang pertama ada lingkungan demografi. Lingkungan demografi itu dapat mempengaruhi perusahaan dalam lingkungan makro. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu yang pertama pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Ada 2 faktor. Pertama adalah keterbatasan sumber daya bumi untuk mendukung kehidupan manusia yang besar. Penyebab kedua adalah bahwa pertumbuhan populasi yang tinggi ada di negara-negara dan masyarakat yang paling tidak mampu menghadapinya. Maksudnya adalah di negara yang perekonomiannya kurang berkembang, sehingga hal ini memperburuk lingkaran kemiskinan. Hal ini memberikan implikasi utama dalam bisnis, yaitu populasi yang meningkat, berarti kebutuhan manusia yang meningkat. Lalu selanjutnya ada campuran usia populasi. Bagi para pemasar, ini memberikan sinyal mengenai jenis-jenis produk dan jasa yang akan mempunyai permintaan tinggi untuk beberapa tahun mendatang. Lalu yang ketiga, ada keragaman dalam pasar. Negara-negara berbeda dalam setiap etnis atau suku dan ras, sedangkan Singapura berbagai dari macam latar belakang etnis. Tren demografi tersebut mempengaruhi pasar untuk semua jenis produk, termasuk makanan, pakaian, musik, dan mobil. Akan tetapi, para pemasar tidak harus selalu menggeneralisasikan karena konsumen cukup berbeda satu sama lainnya. Lalu yang keempat ada kelompok pendidikan.
Tingkat pendidikan mendorong permintaan yang kuat terhadap buku, majalah, perjalanan berkualitas tinggi, dan menciptakan pasukan keterampilan. Lalu yang terakhir ada pola rumah tangga. Setiap jenis rumah tangga tersebut memiliki kebutuhan dan kebiasaan membeli berbeda-beda yang perlu dipelajari dan dipahami oleh para pemasar. Yang kedua, dalam lingkungan makro itu ada lingkungan ekonomi. Dalam lingkungan ekonomi itu terdapat beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yaitu yang pertama ada distribusi pendapatan. Para pemasar membedakan negara dengan 5 pola distribusi pendapatan, yaitu pendapatan sangat rendah, sebagian besar pendapatan rendah, pendapatan sangat tinggi, dan sangat rendah, pendapatan tinggi, rendah, sedang, dan sebagian pendapatan sedang. Lalu yang kedua ada pendapatan, penghematan, utang, dan kredit. Pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh tabungan utang dan ketersediaan kredit bagi konsumen. Jadi, para pemasar harus memperhatikan setiap perubahan penting dalam pendapatan, biaya hidup, tingkat bunga, tabungan, dan pola peminjaman uang. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Adifa yang telah memaparkan materinya. Mungkin selanjutnya pemaparan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh anak padanya. Dipersilakan. Selanjutnya dari lingkungan sosial budaya. Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dalam lingkungan sosial budaya yaitu ada 2, nilai budaya inti dan juga cabang kebudayaan. Nah, pada nilai budaya inti ini, kepercayaan inti maupun nilai inti diturunkan dari orang tua ke anak dan diperkuat oleh institusi sosial seperti sekolah, gereja, bisnis, dan pemerintah. Kepercayaan sekunder dan nilai sekunder lebih terbuka untuk perubahan. Contohnya adalah mempercayai lembaga pernikahan merupakan kepercayaan inti. Mempercayai orang harus menikah dini merupakan kepercayaan sekunder. Para pemasar mempunyai beberapa kesempatan mengubah nilai sekunder, tetapi sedikit kesempatan untuk mengubah nilai inti. Lalu yang kedua ada cabang kebudayaan. Para pemasar harus selalu menyukai remaja karena mereka adalah trendsetter dalam mode, musik, hiburan, ide, dan sikap. Buatlah seorang remaja tertarik dan kemungkinan kita bisa mempertahankan orang tersebut sebagai pelanggan nantinya. Lalu selanjutnya, yang keempat, lingkungan alam. Nah, pada faktor ini yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam lingkungan alam ada 4. Yang pertama yaitu kekurangan bahan baku. Bahan baku di bumi ini terdiri dari bahan baku yang tidak terbatas, terbatas dapat diperbarui, dan terbatas tidak dapat diperbarui. Perubahan yang produknya membutuhkan sumber daya terbatas tidak dapat diperbarui seperti minyak, batu bara, dan platina menghadapi kenaikan biaya cukup besar seiring dengan penipisan sumber daya. Sehingga kesempatan yang bagus bagi perusahaan untuk menemukan bahan pengganti. Lalu yang kedua, naiknya biaya energi. Sumber daya terbatas yang tidak dapat diperbarui seperti minyak telah membuat masalah serius bagi ekonomi dunia. Oleh karena itu, harga minyak melonjak sehingga perusahaan mencari alat praktis untuk memanfaatkan tenaga surya dan energi lainnya. Lalu yang ketiga, naiknya tingkat polusi. Dengan naiknya tingkat polusi, penciptaan pasar yang besar untuk solusi pengendali polusi seperti sikat, pusat daur ulang, atau sistem pembuangan sampah. Hal ini mendorong pencarian cara-cara alternatif untuk memproduksi dan pengemasan barang yang tidak merusak lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu perubahan peran pemerintah. Banyak negara miskin yang tidak berbuat banyak untuk menanggulangi masalah polusi. Karena kurangnya dana atau kurangnya keinginan politik. Negara yang lebih kaya berkepentingan untuk mengsubsidi negara yang lebih miskin dalam mengendalikan polusi mereka. Tetapi negara yang lebih kaya pun menghadapi kekurangan dana yang dibutuhkan. Pembahasan selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ana yang telah menyampaikan materinya. Mungkin materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fahrija kepadanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Yang selanjutnya ada lingkungan teknologi.
Yang pertama, percepatan laju perubahan teknologi, lebih banyak ide yang dikerjakan. Jangka waktu antara ide-ide baru dan implementasinya yang berhasil berkurang secara cepat, dan waktu antara pengenalan dan produksi puncak juga semakin pendek. Yang kedua, ada kesempatan inovasi yang tidak terbatas. Beberapa inovasi yang paling menarik saat ini berada pada bioteknologi, mikroelektronik, telekomunikasi, robotik, dan bahan desainer. Yang ketiga, ada regulasi yang meningkat atas perubahan teknologi. Pemerintah telah memperluas kekuatan lembaganya untuk menyelidiki dan melarang produk yang kemungkinan tidak aman. Regulasi keamanan maupun kesehatan telah ditingkatkan untuk makanan, mobil, pakaian, peralatan elektronik, dan konstruksi. Selanjutnya ada lingkungan politik hukum. Yang pertama, peningkatan peraturan bisnis. Perusahaan bisnis dimaksudkan untuk melindungi perusahaan dari persaingan tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis tidak sehat, melindungi masyarakat dari perilaku bisnis tidak terkendali, dan membebani bisnis dengan biaya sosial dan produk atau proses produksi mereka. Selanjutnya, pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Gerakan konsumerisme mengatur penduduk dan pemerintah untuk menguatkan hak serta kekuatan pembeli dalam hubungan dengan penjual. Nah, selanjutnya ada studi khusus. Perusahaan mobil Cina GWM tutup kantor pusat dan batalkan ekspansi lanjutan di Eropa. Perusahaan GWM adalah perusahaan mobil Cina yang mengalami gagal di Eropa. Kegagalannya yang pertama ialah pemerintah Cina memberikan subsidi besar untuk menekan harga mobil, menjadikannya lebih murah dan kompetitif di pasar Eropa. Hal ini membuat produsen mobil Eropa khawatir tentang dampaknya terhadap industri lokal mereka. Yang kedua, ketergantungan pada subsidi. Produsen mobil Cina bergantung pada subsidi pemerintah untuk tetap kompetitif. Ketika Uni Eropa menerapkan tarif, produsen Cina mungkin tidak dapat menahan harga tanpa subsidi, sehingga kurang menarik bagi konsumen Eropa. Yang ketiga, kualitas dan teknologi. Beberapa produsen mobil Eropa berpendapat bahwa kendaraan listrik Cina tidak memiliki kualitas dan teknologi yang setara dengan produk mereka. Hal ini membuat konsumen Eropa lebih cenderung memilih mobil listrik buatan Eropa. Nah, selanjutnya ada solusinya bagi perusahaan GWM itu sendiri, yaitu yang pertama, kerjasama dengan dealer terbesar. Melakukan kerjasama dengan jaringan dealer terbesar di Eropa seperti Emil Frey dapat membantu mereka memasuki pasar otomotif Eropa dengan lebih mudah. Hal ini memanfaatkan jaringan penjualan, layanan pelanggan, serta operasi suku cadang yang ada di Eropa. Yang kedua, pengeluaran subsidi. Menggunakan subsidi yang signifikan untuk mendukung produksi dan penjualan mobil listrik. Penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran subsidi Tiongkok melebihi negara-negara OECD lainnya, seperti AS dan Jerman, sebesar 3 hingga 9 kali lipat. Yang ketiga, membangun pabrik di luar Asia. Membangun pabrik di negara-negara seperti Brazil yang memiliki pasar terbuka dan dapat membantu menjual mobil bebas bea masuk ke seluruh Amerika Latin. Ini juga membantu mengurangi proteksionisme di AS dan Eropa. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Farijal yang telah menyampaikan materinya. Mungkin langsung kepada kesimpulannya. Komponen sistem pemasaran modern ini terdiri dari dua, yaitu ada catatan internal dan intelijen pemasaran. Menganalisis lingkungan makro juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lingkungan demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik umum. Dalam manajemen pemasaran juga, komponen sistem pemasaran modern dan juga menganalisis lingkungan makro ini sangat dibutuhkan agar terciptanya pemasaran yang efektif dan ideal. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai tentang ini. Kalau misalnya ada dari teman-teman semua di sini yang ingin ditanyakan, boleh berapa? Boleh 3 orang, kepadanya dipersilakan.
Perkenalkan, nama saya Azmi Fawasyarullah dengan NIM 123924028. Pada bagian intelijen pemasaran, bagaimana sih sistem intelijen pemasaran membantu manajer atau pemimpin dalam menghadapi perubahan di lingkungan pemasaran? Dalam menghadapi apa? Menghadapi perubahan di lingkungan pemasaran. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Izin bertanya. boleh. Saya Salsa Nabila Putria dengan NIM 12392401113. Bagaimana cara meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan dan analisis data lingkungan? Terima kasih. Kesalahan dalam apa? Iya, data lingkungan. Oke, mungkin dicukupkan ya untuk pertanyaannya. Mohon beri waktu kami untuk berdiskusi dulu. Terima kasih. Tadi pertanyaannya, bagaimana sistem intelijen pemasaran membantu manajer atau pemimpin dalam menghadapi perubahan lingkungan di pemasaran? Nah, yang pertama, sistem informasi manajemen ini bisa memahami pasar dengan lebih baik. Jadi, si sistem informasi manajemen ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti tren konsumen, perilaku pesaing, dan perubahan teknologi. Sehingga dengan adanya informasi ini, manajer dapat mengidentifikasi peluang baru dan ancaman yang potensial. Lalu selanjutnya, manajer juga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Jadi informasi yang akurat dan terkini dari sistem informasi manajemen ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat. Mereka dapat merespons perubahan pasar dengan lebih efektif dan menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan. Lalu yang ketiga, bisa meningkatkan kinerja bisnis juga. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini juga, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu juga mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan bahwa semua upaya pemasaran selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Mungkin seperti itu, mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Tidak ada. Gimana Azmi? Apa sudah cukup? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan data lingkungan? Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan data lingkungan, ada beberapa langkah yang penting dapat diambil. Yang pertama, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat. Pilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti survei, wawancara, atau pengamatan. Yang kedua, validasi sumber data. Gunakanlah sumber data yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Yang ketiga, processing data. Lakukan pembersihan dan penyaringan data secara teliti. Yang keempat, uji coba metode. Sebelum penelitian dimulai, lakukan uji coba terhadap metode pengumpulan data untuk memastikan efektivitasnya dalam menghasilkan data yang akurat. Yang kelima, cross-checking data. Terapkan metode cross-checking data untuk membandingkan data yang dikumpulkan dengan sumber lain guna memastikan kebenarannya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, peneliti dapat meningkatkan keakuratan dan memvalidasi data lingkungan yang dikumpulkan. Cukup, Salsa, atau ada tambahan? Baik. Cukup, terima kasih. Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak kepada Anasal Fahrija yang telah menjawab pertanyaan tadi sebelumnya. Mungkin dari teman-teman semuanya di sini, apakah ada yang menyangga ataupun tambahan gitu? Mungkin nggak ada ya, ya udah dicukupkan aja mungkin.
Eh, Sekian mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyaknya kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.